dari awal buka sampai ke sekarang tuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih main-main juga sih sebenarnya. Kosannya di Serang, terus pulang ke Pandeglang, ninggalin semuanya, nggak suka main lagi, ketemu sama Papa Abang. Tapi masih pacaran ya? Rame dari setelah nikah, aku jadi percaya rezeki setelah menikah. Itu dia ya, orang tua itu jimat banget. Itu benar. Jadi setiap apa yang kita inginkan mungkin tanpa ridho orang tua gak bakalan bisa jadi begini gitu. Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Hai, asik Aldi, kita ketemu lagi. Halo Aldi. Nah, hari ini acaranya channel Aldi Awaludin. Ya, kita balik lagi di program Ngulik, ngobrol unik sambil calik. Ya. Hari ini kita ketemu sama owner dari Kitty Shop. Yoi. Halo. Aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya iya ketemu lagi. Bisa ngobrol lagi setelah kita bikin konten tentang Grebek Kitty Shop. Nah, itu tuh guys, wah paling keren banget tuh Nah, yang itu ya. bener-bener mecahin rekor untuk channelnya Aldi Awaludin. Wow. Jadi- Masa sih masa? 4.000 Nah, viewer Betul? dan jam tayangnya loh. Luar yang penting biasa. itu. The power of Alfi. Alhamdulillah. Benar, terima kasih Siapa banyak. sih Alfi? Itu dia, kita bakal ngulik siapa sih sebenarnya Alfi ini. Nah, karena memang banyak yang nanya, Iya. setelah kita grebek juga banyak yang komen kan. Betul. Lebih ke personalnya, perjalanan karir Banget, atau banget. perjalanan usaha Kitty Shop ini gitu Iya. kan. Nah, sekarang gimana kalau kita sapa dulu nih? Apa kabar Alfi? Baik. Senang banget ya bawa Turki. Aduh. Gue tuh ngikutin banget Instagramnya Alfi dan dia tuh baru liburan ke Turki. Iya, gua nggak Iya. diajak. Dan Siapa? gua- Emang siapa? Emang situ siapanya? Situ siapa? Lu nggak ngeliat hidungnya? Sama gede ya. Nah, cerita sedikit dong Alfi kemarin kenapa pilih Turki sebagai tempat liburan? Wajar Ya. lah ya. Ya. Kenapa di antara momennya itu udah pandemi, liburan juga. Karena negara yang baru dibuka kan baru Turki aja nih Teh, sama Dubai, terus kalau nggak salah Yunani juga baru dibuka itu aja. Jadi ya kita nyempetin aja di sela-sela kesibukan dan reward untuk diri sendiri aja, karena udah alhamdulillah 2020 sih luar biasa banget ya bagi aku dan Keluarga pastinya ya. Wah. 2020 di saat memang orang lagi ngos-ngosan, Nah, dia berlibur loh. Ya itu rezeki lah. Situ siapa? Oke, banyak Iya. yang bertanya soal siapa sih Alfi yang sebenarnya. Nggak mungkin kan? Lo siapa emangnya gitu? Enggak, gue nanya Siapa nggak yang mungkin. sebenarnya? Nggak mungkin ujuk-ujuk dia punya Kitty Shop. Iya. Blak dengan banyak cabang. Oke, kita sebut aja ya. Yang udah pernah ke Kitty Shop Cilegon mungkin. Enggak, sekarang berapa cabang sih sebetulnya? Nah, itu dia. Sekarang ada 4 ya, ada Serang. Serang, Cilegon, Makassar, Sukabumi, dan Pandeglang. 5. Lima. Iya, Oh, 5 ya sama Iya. Cilegon ya. Wah. Yang dikelola sama Alfi sendiri Dua. ya. Serang dan Cilegon. Dan Cilegon. Kita mulai dari story Kitty Shop itu sendiri. Kan ada yang bilang kita udah bahas di Kitty Shop yang Grebek. Namanya Ya. kenapa Kitty Shop? Oke, karena pecinta Hello Kitty Hello Kitty awalnya. dulunya, ya Nah. awalnya. Ya artinya kan sekarang apa kabar Kitty Shop dulu nih Nah, di betul. situasi saat ini kan kita juga sering tanya ya Iya, betul. ke apa namanya ke para entrepreneur lah, Asik. atau para pengusaha terakhir Benar. kemarin dengan pengusaha Just Brother gitu. Iya. Di masa pandemi ini memang berpengaruh nggak sih dengan Kitty Shop gitu kan? Iya, betul banget. Dibilang berpengaruh lah ya gitu. Alhamdulillah sih, puji syukur banget. Jadi barusan aja aku juga habis briefing sama anak-anak di toko. Jadi di 2020 ini tahun yang luar biasa banget bagi aku. Karena emang peningkatan itu justru di tahun 2020. Di saat orang lain? Di saat pandemi ini. Banyaknya offline kali ya. Online justru. Malah online ya, yang rame ya. Kita sempat kita sempat tutup tuh sekitar 4 bulan atau 6 bulan Di karena awal pandemi itu ya? di awal pandemi itu benar-benar parno banget kan. Iya, Terus iya. akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah tutup aja dulu store-nya demi keselamatan anak-anak juga. Aku kan kayak lebih mikirin anak-anak nih pokoknya harus sehat, nggak boleh ada yang sakit. Jadi kalau satu sakit kan repot ke semuanya Iya, betul. juga. Akhirnya kita mutusin buat tutup selama kurang lebih 6 bulan. Lama sekali ya?
Oh lama ya, karena pandemi di kita itu Februari lah ya, Februari, Maret. Maret, oke, ya. Maret. Karena Februari masih sempat belanja kan lah. Masih Ya. sempat. Pas Maret ya gitu. Nah, begitu. Tapi kan waktu awal-awal pandemi itu lagi mau ngeninggiin sebetulnya ya. Iya. Dengan persiapan mau lebaran ya. Oke, betul, mau lebaran. Jadi sempet deg-degan banget sih, jadi kita juga udah jahit banyak banget waktu itu karena kan persiapan mau maksimal Iya, di tahun ini karena yang sebelumnya kita udah kewalahan kurang barang kan, jadi kayak mau meningkatkan lagi dari kuantitinya, kualitasnya, makanya aku nyediain barang tuh udah ngejahit sampai ribuan pieces. Terus Ya. udah jalan, Ya. udah pokoknya masuk Planningnya udah matang iya, lah udah pokoknya. masuk uang juga udah bukan sedikit. Jeleb ada Pandemi. Ya. pandemi ini, tapi di awal tuh kayak aku berserah aja sih, Iya. kayak aku tuh pokoknya ya udah punya Allah lah yang emang istilahnya daun jatuh aja Allah Udah tuh diatur. udah atur kayak gitu. Jadi selain berserah tapi juga harus mikir kayak Iya. gimana ke depannya Ya, kan. ikhtiarnya Iya, mau gimana nih, kayak gitu, gimana nih betul. ya. Nah, di masa pandemi ini dengan semua yang udah direncanain, Ya, diantaranya coba mulai Mulai ngejahit baju ngejahit ya baju. Iya. sendiri. Ngejahit baju sendiri, terus ya udah kan udah mikir ya udah kita berusaha aja dulu. Betul. Terus ini yang aku ingat banget, jadi di awal-awal pandemi aku maaf ya, bukan bermaksud ria. Iya. Jadi ini mungkin bisa jadi suatu inspirasi juga buat Iya, teman-teman. Aku bagi-bagi sembako. Oh, iya, iya. betul. Mungkin jadi salah satu jalan lah ya Iya. istilahnya. Aku- Ketika memang orang lain mempertahankan usahanya, lu coba bagi-bagi gitu ya. Padahal orang lain mah lagi nyimpen-nyimpen uang lah gitu. Iya. Betul. Bener, ada salah satu Jadi keajaibannya ya, istilahnya. keajaibannya kayak aku mikir kok bisa gitu ya di tengah pandemi kayak gini paket membludak pas bulan puasa itu. Terus sekitar kayak sehari 1000 pieces, bahkan pernah 1000. Sehari ya? Wow. Pernah. Oh, serius. Gila tuh orang pada pengen beli baju aja gitu semuanya. Iya. Tapi memang sempat khawatir juga ketika pandemi kan orang di rumah aja. Iya. Ngapain dong beli baju mungkin? Iya, sempat mikir kayak gitu. Betul, Aku betul, pribadi pun sama keluarga, udahlah kayaknya lebaran ini kita nggak kemana-mana dulu, ke Iya, rumah iya. nenek aja enggak. Iya, Waktu betul. itu kan Iya. sempat mau mikir kayak gitu, terus aku jadi mikir terus ini siapa yang mau beli baju dengan ribuan pieces Iya bener. gitu. Gue suka mikir orang lagi pandemi mau Iya. keluar ngapain beli baju. Iya. Mending nyetok makanan karena kita kan nggak akan keluar saat itu Iya. kan. Awalnya memang berpikir kayak gitu. Berpikir. Ya, ternyata. tapi luar biasa banget masyarakat Indonesia ternyata uangnya masih banyak. Iya bener. Iya, jadi beli baju lebaran itu menjadi keharusan untuk mereka kan. Tidak peduli itu ada Tidak pandemi. peduli pandemi. Alhamdulillahnya Alhamdulillah. begitu ya. Betul. Wow luar biasa. Nah kalau kita lihat lokasi si Kitty Shop itu sendiri kan udah ruko yang termewah lah di Serang. Ini bisa disebut bagian yang udah crowded nih, udah acak-acakan nih Iya, sama iya. ruko-ruko yang bagus. Apa kabar yang Kitty Shop Ramayana? Oh iya iya. Cerita dong. Itu penerangan banget pastinya ya. Aduh, kayaknya gue penasaran banget. Banyak orang yang bilang, gue pengen tahu deh, Iya. seorang Alfi nggak mungkin dong ujuk-ujuk doang kieu gitu ya. Pasti ada sosok yang menyedihkan, ada sosok yang ngetapin, yang bikin Alfi harus, gua harus bisa bangkit. Itu dia. Berapa tahun sih di Ramayana? Nah itu ceritain toko kecil nan cantik manja Iya. itu. Dari zaman si Dio kecil ya. Iya, benar. Lu tahu Dio kan? Iya. Gue tahu karena TikToknya. Sempat viral ya Dulu kalau bukan dulu bukan mungkin. TikTok. Apa tuh dulu tuh Yang bikin Dapet, dana. dapet. Oh iya Iya. dapet. Betul betul. Dari Dio kecil sampai Dean lahir Iya. ya. Jadi aku cerita sedikit ya. Awal mula kan lulus sekolah, aku pernah banget ya kayak ngerasain yang namanya make duit bayaran. Bayaran sekolah. Tapi- Duit kakak lu pernah nggak? Pernah sedikit. Ya jangan jujur-jujur lah ya. Ya, jadi pernah pakai duit bayaran, Ya. tapi guru aku masih ingat guru BP-nya Bu Neneng Iya. ya. Jadi Halo Bu Neneng. Halo Bu Neneng ya, Ada kalau foto Bu nonton Neneng. ya. Jadi dulu ngajarin kalau jangan dulu bilang sama orang tua. Jadi kamu selesaiin dulu aja masalah kamu Oke, sendiri. betul. Jadi itu yang jadi apa ya, pengalaman yang luar biasa banget sih buat Alfi. Jadi waktu itu benar-benar nyisihin dari uang jajan untuk bayar si uang Yang bayaran kepake yang itu. kepake Iya, itu. iya. Dan akhirnya sisa kalau nggak salah dulu
50.000 tuh 150 gitu. Itu mama ke sekolah, terus mama nggak ngomong apa-apa, terus bayar aja langsung, terus nggak marahin juga, mungkin dengar dari itu kan, dari Bu Neneng. Nah dari situ tuh Alfi kayak, oh ini pelajaran yang emang bakalannya tuh suatu saat sampai kapanpun itu tanggung jawab, yang penting tanggung jawab sama diri sendiri kan terutama. Nah kuliah ngambil jurusan komunikasi di Bogor. Pakuan Bogor. Oh berarti sempat kuliah dulu, jenjang kuliah di ini. Sempat kuliah dulu. Kuliah sambil kerja ya? Iya, 3 semester aja, karena waktu itu ditawarin kerja juga sama tante di tol kan, di bagian tol, iya di Jasa Marga, bagian yang tol gitu. Oh, Alfi Diana pernah ngasihin tol, kalau dia yang bawa, yang isi tol lama kayaknya. Di Bogor ya? Iya di Bogor, di Sentul. Di Ingat Sentul. banget ya. Itu aku bangun jam 4 subuh. 4 subuh. Terus setengah 6 udah harus ada di kantor. Kantor. Karena kan gantian. Oh ya shift ya. Shift-shiftan Betul. kan. Gantian, pokoknya jam setengah 6 harus di kantor. Terus juga pulang jam 3, jam 4 baru sampai kosan. Malam langsung kuliah lagi. Oh ngambil kelas malam. Ngambil kelas malam, ngambil Nanti kelas jam 4 harus bangun. Iya. Lagi misalnya kalau shiftnya pagi pulang wow. jam 10 malam. Dan itu jadi rutinitas yang mau nggak mau harus lu Iya, lakuin gitu harus kan? dilakuin kayak gitu kan akhirnya. Awal-awal semangat, tapi nggak bisa, kayaknya nggak kuat. Alfi tuh nggak bisa dengan rutinitas yang kayak gitu Monoton aja. ya, monoton Nggak ada gitu. tantangan Iya, gitu. benar-benar. Alfi tuh orangnya ambisius ya, tantangan, suka sama tantangan juga gitu. Tapi dari dulu kan bukannya sempat sambil dagang juga kan, basicnya Iya, nyoba-nyoba ya? iya. Oh, dagang sempat. juga di Udah masa sempet kuliah ya? itu juga. Iya, kuliah pokoknya sama si Bibi itu Bililis ya. jualan tas Oke. kayak gitu. Jadi emang udah basicnya suka jualan. Oh, fashionnya suka berbisnis di fashionnya juga. Iya. Udah tas, baju mungkin. Tapi dulu mungkin belum kenal tas LV ya, belum kenal tas apa? Belum jadi sosialita Yang lah. terakhir apa? Gue mau sebutin merek tapi belum dibayar sama gitu. Masih tas tajur lah ya. Iya, di Bogor tas aja. Iya bener-bener. Masih pakai KW, nggak apa-apa sih ya, selama suka kan. Iya, betul. Nah, ya dari situ udah coba keluarlah dari zona itu. Akhirnya Alfi ke Serang. Ya, Orang tua gimana ngedenger Alfi untuk aku udah nggak bisa nih kayak gini. Awalnya Tapi mungkin ya pertentangan lah ya, antara berhenti iya, malu mungkin kan dapat masukin Bibi gitu kan ya. untuk kerja di situ kan akhirnya pulang kan, Pulang, nggak nerusin kerja di situ, akhirnya pulang. Tapi ya bapak sih apapun pilihan Alfi ya itu didukung aja gitu. Akhirnya berhenti, ke kuliah juga berhenti, kerja berhenti, pulang ke Pandeglang. Terus aku sempet SPG-an juga kan. SPG-an Noti. Iya, produk. rokok. Oh, rokok. atuh cantik ini mah. Kantor nggak lo ke kantor? Pernah ke kantor ditawarin ya? Dulu pernah glow up. Nggak biasanya ketika memilih untuk itu kan banyak sindiran juga ya, Iya. sindiran untuk SPG gitu kan. Iya. Pasti jadi bahan Nah, pertimbangan. artinya ketika saat lo memilih untuk menjadi SPG kan, Nah, itu. gimana perasaannya tuh? Pasti kan, maaf ya dalam tanda Iya. petik, SPG itu kan kita harus nawarin ke cowok-cowok, Iya. pasti digodain dong, banyak digodain Banyak gitu. ya. Cuman ya kita, ya aku gitu ya, aku pribadi ya udah selama aku ngejalaninnya enjoy, terus juga jaga diri sendiri, terutama jaga diri sendiri, nggak ikut juga sama lingkungan yang nggak bagus gitu. Akhirnya ya udah ketemu nih Pak, nih awal mulanya ya, awal Mula mula. Kitty Shop brojol ke dunia Iya, ini gitu. ini masih SPG-an ya. Iya. Masih SPG-an, terus aku ketemu sama pacarnya teman, kebetulan Chinese juga. Ini kalau misalnya dibilang orang yang sangat-sangat berjasa, berpengaruh, yaitu namanya dulu panggilannya ya udahlah ini aja kan. Titik-titik. Panggil saja dia Koh Mawar. Iya, Mawar ya kan. Terus dia bilang kayak gini, Vi, katanya, lo emang mau SPG-an aja Nah, kayak gini. Ini betul. kan kayak dinilainya juga kurang bagus. Betul. Gue aja sebagai cowok ngelihatnya kalau SPG ya kurang aja sih gitu. Bukan Ya, walaupun berarti SPG halal, ya halal, maksudnya. bukan berarti juga jelek atau Jelek, apa, kan, tapi salarinya juga lumayan lah lumayan juga. Cuman nggak mau stuck di situ gitu ya, kan maksudnya. lo masa sih mau kayak gini aja gitu, lo sukanya apa gitu. Oke. Bisnis juga sama gue, ini benar-benar pure banget bisnis, karena dia juga pacarnya teman aku. Terus
gue sukanya apa ya, kayaknya fashion sih gitu kan, sukanya jualan baju gitu. Ya udah coba aja buka toko baju, dia bilang gitu. Gue yang modalin nanti berapa persen untuk gue atau segala macamnya kita perhitungkan lagi. Artinya join lah ya. Akhirnya join. Nah, modal pertama untuk si Kitty Shop itu sendiri 25 juta. 25 juta Iya. di toko di Ramayana dengan Ramayana ukuran 2x3. 2x3. Iya. Untuk selonjor pun susah. Iya. Gak bisa kayak Jadi- gini sekarang. Kalau sekarang gini. Pertanyaan gue 2x3 udah kamar yang kayak gimana juga enggak gitu kan ya. Lu kebayang gak sih di Ramayana kan? Sekarang lu bisa ngobrol juga bisa. Jadi dulu cuman cukup 2 atau 3 orang. 3 orang. Itu ownernya udah di pojok aja begini kan. jadi Kayak udah gitu. mepetnya udah pasti mepet keluar. banget. Itu kayak desain pertama dengan di kotak-kotak gitu. Iya, itu juga ke ini juga apa namanya, ke tempat Tempat. ini apa sih sebenarnya price-nya ya kalau kayak gitu iya, gantungan gitu kan. ditipu juga. Sempat ditipu Juga juga. ditipu juga, itu udah awal usaha Iya, ditipu. iya, Iya, terus nggak punya pacar, lah galau lah ya gitu. Pokoknya dunia itu tuh lagi Jauh lagi sebelum mengenal Papa Abang gitu. jauh Jauh Oh. banget. Jadi sama sekali nggak ada penolong dalam hal ini, supportingnya kurang Gua ya. paling. Ari guys gak percaya. Terus Pasti sosok yang tempat ngeluhnya berarti kan pasti orang tua doang kan. tua. Kalau pacar belum ada. Iya, iya. Teman-teman hanya bisnis saat itu iya, kan. jadi ngelihat dekorannya juga kok kayak gini amat ya Sempet gitu, ngedrop sempet juga ya. nangis. Jujur aku sempat nangis pas ngebuka toko tuh, kok kayak gini banget ya, tapi ya mau gimana lagi, uang nggak ada. Iya. Kan maksudnya aku juga belum bisa minta banyak ke orang tua karena ya sebelumnya juga udah kuliah nggak beres kan. Iya, iya. Adalah rasa malu saat itu Iya, ya. maksudnya rasa malu. Ya udah. Jadi awal tuh kayaknya nggak ada niatan banget bisa sampai kayak gini. Iya, betul, Apalagi betul. dulu nggak ada media sosial loh. Oh iya, kita pakai handphone Dulu masih 2000 berapa ya? 2000. 2000. Sekarang usia kita berapa sih? 7 tahun lah. 7 tahun berarti sekitar 2013-an ya. masih BlackBerry kali? Belum Iya. ada WA Iya, iya. WA Belum, gitu kan belum ya. ada. Nah, Masih itu dia. BBM Ini banget. media. Oh, masih Facebook. BBM, Facebook. Tapi Ah. aku nggak jualan juga di media sosial Oke. dulu. Cuman ngandelin teman-teman dekat. Aku kayak orangnya ya udah berteman sama siapa aja. Iya, Nah, betul. makanya itu banyak teman banyak rezeki itu benar. Oh, benar. Ngaruh, Jadi ngaruh. ketika dulu bukan grand opening kayak sekarang ya. Dulu cuman grand openingnya tuh kayak Alfi buka toko ya, iya teh gitu. Terus juga ngambil cuman 10.000. Itu bener-bener. Terus kata teman, lo ngambil untungnya berapa? 10.000. Nggak bisa, nggak kayak gitu. Itu maksudnya nggak cukup buat lo transportasi belanja segala macem, karyawan, terus juga sewa ruko. Oh gitu ya. Padahal Padahal masih belum paham ya hal-hal kayak gitu. belum sama sekali, bener-bener yang namanya dari nol. Justru Alfi tuh belajarnya tuh setelah punya tokonya sendiri Nah. gitu loh. Orang kan misalnya belajar sebelum dia buka usaha, Iya, tapi betul. kalau Alfi ya pengalaman yang guru terbaik Alfi lah itu. Iya. Atau bisa dikatakan yang penting punya usahanya dulu gitu kan. Jalan aja di Ngejalanin dulu. cita-cita aja dulu, yang pengen punya butik gitu kan, gitu kan. Terus kalau belanja gimana tuh? Cerita kalau belanja untuk mengisi toko itu sendiri Iya. kan? Wah, ini yang lu nggak tahu ya. Gue rada penasaran dengan toko kecil. Mungkin sekarang lebih mudah kan belanja. Saat dulu Pertama kali belanja tuh waktu Nah, itu. diantar ya enggak sih? Iya, diantar pertama kali belanja sama mama, sama bapak. Terus kebetulan emang Alfi tuh pengennya nih konsep tokonya tuh beda dari yang lain. Iya, Dan iya. akhirnya ngambil di di Mangga 2, awal Mangga Awalnya 2, ya. awal Mangga 2. Pagi banget berangkat dari rumah, ternyata udah sampai sana masih tutup. Masih tutup. Sama bapak sama mama bertiga tuh tidur di mobil sampai nungguin gitu. nunggu buka. Karena kan Mangga 2 tuh bukanya agak siang ya. Agak siang ternyata, Alfi nggak tahu kan. Hmm. Ya udah akhirnya berarti nanti lagi belanjanya jangan pagi. Ya itulah pengalaman lah gitu. Terus guru terbaik. Iya. Dengan konsep tadinya baju kecil-kecil. Lu pernah kan dulu mampir ke tokonya? Banget yang di bawah masih di bawah gitu kan. Dengan teman-teman protokol dulu kan? Gak ada ukuran Pas tuh gitu gak jajal. Gak ada yang ukur. Itu ukurannya gak ada dan memang limited ya, badan-badan yang all size aja yang dipilih saat Iya. itu. Tapi sekarang mulai berubah kan ya, makanya konsep melebarkan ukuran size itu akhirnya jadi justru banyak pangsa Iya, pasarnya. iya. Awalnya kan Tadinya memang ini. dulu kan zaman-zamannya yang seksi-seksi. Betul. Zaman-zaman baju
ya yang kebuka crop yang gitu. baby doll, yang dipakai orang kalau mau dance, floor, paham cover. Lu malah bisa pakai kayak gitu. Dulu 7 tahun yang lalu kayaknya aku masih kurus ya. Masih bisa lah ya pakai bajunya Alfi gitu. Nah, oke, udah setelah kita beranjak, sempet ini gak sih sampai ngedrop atau ya nggak laku gitu misalnya, atau iya, sering menyerah lah gitu Ya, kan ya? ketika di awal-awal kan pasti lu cari pangsa pasar lagi. Bener. Dengan Apakah langsung rame nggak sih gitu Enggak. jualan? Jadi itu juga dari awal buka sampai ke sekarang tuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih main-main juga sih sebenarnya. Oke. Jadi mau nggak datang ke toko, kadang ke toko juga cuman ngambil duitnya doang kayak gitu. Bener-bener yang sempet juga, aduh kayaknya udah deh nggak kuat, mau udahan aja. Ya, Soalnya belanja kan harus tiap minggu. iya betul. Karena kan nggak toko. mungkin bajunya itu aja, Iya, harus betul. harus setiap minggu tuh berbeda-beda gitu kan. Sedangkan akunya juga jarang di toko. Yang namanya toko kalau yang punya nggak suka datang langsung kan gitu, nggak datang langsung itu bakalan beda sih. Iya, Oh, nggak gitu. hidup lah ya. Nggak hidup, jadi Betul. nyawanya ada di Pemiliknya. Owner Iya, langsung ya. pemilik- si Walaupun pemiliknya langsung. banyak karyawan juga. Gitu. Oh, itu catatan. Catatan, Iya. yang buat kalian mau bisnis percuma ditinggal-tinggalin juga ya. Iya, jadi nggak lah. fokus. Kalian tuh harus fokus. Akhirnya aku SPG-an juga berhenti dong, berhenti. Terus masih setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh masih terombang-ambing, nggak tahu nih Kitty Shop mau dibawa kemana. Barang juga kadang-kadang banyak, kadang sedikit kayak gitu. Nah, aku juga belanja juga akhirnya nggak ngandelin orang tua aja kan, kasihan mama bapak kan setiap nganterin, setiap nganterin gitu. Akhirnya ya udah, karena emang aku akhirnya di tahun ketiga tuh udah niat serius banget mau ngejalanin Kitty Shop. Akhirnya aku berjuang, keluarlah dari zona nyaman, Iya, keluar. Terus aku lepas di SPG, fokus ada di toko. Ya, ya. udah nggak pernah main. Dulu masih suka main banget sih. Terus pulang ke Pandeglang, waktu itu kan nginep ya, ininya di Punya ini, kosannya di Serang. Kosannya di Serang. Terus pulang ke Pandeglang, ninggalin semuanya, nggak suka main lagi, ketemu sama Papa Abang. Oke. Tapi masih pacaran ya 3 Iya. tahun, dan dari situ Tahun udah berapa sih kira-kira? 2015-an enggak? Iyalah. 2016 enggak? 2000 ya. Masa lupa lu ketemu sama abang? Lupa. Yang penting udah jadi aja. Tapi jadinya tuh tahun baru, cuman lupa tahun baru yang kemarin. Papa abang lihat nih lupa anniversary pacarannya. Iya, pokoknya setelah ketemu sama papanya abang, dia kan juga sekolahnya waktu itu penerbangan. Terus Oh juga, iya, emang banyak yang nanya sebenarnya papa abang itu berawal dari apa? Nah ini Iya. jawabannya. Ternyata dia sekolah penerbangan. awalnya sekolah penerbangan. Oke. Terus aku jadi kayak mikir apa nih yang harus dibanggain dari seorang Alfi Iya, gitu. iya, iya, iya. Sedangkan aku nggak kuliah Betul. gitu. Terus juga suami kan ya dari keluarga yang berpendidikan juga Iya, gitu. mungkin itu salah satu bikin kamu jadi motivasi kali ya. minder boleh, tapi apa yang bikin gua apa nih ngejual dari gua gitu Iya, kan ya. gitu. Benar, itu jadi salah satu pertimbangan untuk Alfi maju, salah satunya adalah background dari keluarga si papa abang itu sendiri. Nah, mulai ketika di situ ada untuk serius ke Kitty Shop. Iya, Artinya waktu itu ketemu sama papa abang kayak lu ya, di tahun-tahun awal itu, artinya yang membuat mau nggak mau lu harus lebih baik gitu kan? Iya. Setidaknya tadi itu ya yang udah dikasih tahu bahwa keluarga Elu kan memang backgroundnya lebih Iya, Pendidikan. pendidikan maksudnya. Jadi akunya juga gua aja ya, soalnya sama dia emang gua lo aja Gua gitu. emang gue tiap hari. Emang bener, gua lulu gitu kan. Nah, gitu Ti. Itu Iya, Ya, yang dijadikan fokus Iya, kepada Kitty Shop itu sendiri. Jadi itu kan kata dia kan memang backgroundnya ya pilot dong gitu iya, kan. masih calon pilot lah ya bang. gitu. Artinya lu juga jadi tertuntut untuk lebih Iya, fokus ke iya. bisnis. Ngelihat masih disebutnya Kitty Shop yang di Ramayana dengan ukuran 2x3 itu masih berantakan lah ya. Iya, masih berantakan banget. Nah, Nah. dari situ ya udah aku mulai fokus kan, kayak udahlah nggak ada males-malesan, mulai belanja. Belanja kan udah Sendirian, tapi nggak usah minta antar bapak lagi lah, kan kasihan udah tua gitu. Jadi ya udahlah, coba ikut-ikut sama sepupu, kan kebetulan sepupu juga si Caca kan Ya, jualan sama Bu Guru. hijab gitu. tahu Bu Guru lo itu Koleksi hijab. Nah, koleksi hijab. Ya ampun. Iya, jadi dulu bareng
belanjanya. Iya. Setiap pagi bangun jam 5:30. Yap. Terus dianterin sama bapak pakai motor ke Kabayan itu. angkot. Tahu kalau Kabayan kecamatan Oke. Pandeglang. Angkot Rangkas. Nah, itu ya Angkot gitu. Rangkas, dari Rangkas terus naik ojek ke stasiun. Ke stasiun. Dari stasiun naik kereta, udah naik kereta, naik angkot lagi baru sampai ke Tanah Abang. Perjuangannya itu setiap minggu ya. Sesusah itu lu dulu ya. Ternyata ke Tanah Abang ribet. Iya. Jadi emang perjuangannya kayak gitu. Terus juga dari situ terus ditekunin. Ternyata pas aku ketemu nih kayak Tempat jalannya. Jadi udah tek gitu ya, dapet feel-nya untuk di pasarnya juga, di bisnis di Kitty Shop itu sendiri. Iya, jadi dulu belum ada medsos kan? Udah ada belum ada IG, belum ada FB. FB udah. FB udah. Tapi banyak itu menggunakan BlackBerry. Nah, jadi jualannya via status BlackBerry pasti kan. Kalau WA sekarang status WA, sekarang status di BlackBerry itu sendiri. Jadi lagi iseng aja di toko, lagi nungguin toko kan. Nah, aku foto-foto di depan kaca. Sampai sekarang itu masih. Iya. Itu jadi ciri khas tempat promosinya Alfi. Foto di depan kaca untuk mempromosikan dan dijadikan status di BlackBerry saat BBM itu. waktu itu. Iseng awalnya. Terus kok ada yang tanya laku gitu. Kok jadi seneng ya? Gitu. Terus jadi suka ya nge-mix and match kayak gitu. Ya udah akhirnya jadi sesuatu yang menyenangkan ya. Dan motivasi juga. Iya. Banyak nih yang mau dikira gue harus ke toko aja gitu kan. Belum begitu paham Iya, soal marketing berbisnis itu sendiri. Iya. Luar biasa. Dari awalnya males-malesan Iya. sampai ke ada di titik itu tuh perjuangannya ya lumayan sih. Banget Kayak melawan males. Iya, itu yang Ngelawan pertama. males itu yang sulit sih. Ngelawan malesnya itu yang berat banget. Tapi Alfi udah ngelewatin sedikit demi sedikit dan akhirnya Masih di toko yang kecil. Itu. Sekarang masih di toko yang kecil. Dulu masih di toko yang kecil. Terus ngegeser ke toko yang lumayan besar. Bisa itu jadi- juga perjuangannya luar biasa banget sih. Jadi kan pada akhirnya Alfi tuh kayak berpikir ini nggak mungkin loh kita kayak gini-gini aja gitu. Terus ada teman juga yang nawarin lo pindah aja deh gini. Apa kabar dengan Koko Mawar itu? Udah selesai? Oh iya. Udah nggak selesai. Gua masih berpikir kalian kan masih major saat itu kan. Itu cuman 2 bulan cuma aja. 2 bulan. Jadi Tapi ketika memang lu harus dia melepaskan, lu ada beban. Wah, 25 juta gue gimana ngembaliinnya juga kan? tapi karena aku udah bisa meyakinkan bapak waktu itu, Pak, Dede kan manggilnya Pak, Dede udah deh mau udahan aja, maksudnya mau sendiri aja gitu, tapi ini harus dikembaliin modalnya ke Koko ini sekian. Akhirnya pinjem ke bapak, ini mudah-mudahan bapak percaya gini-gini, tapi ya itu masih panjang juga sih perjalanan, nggak cuman pas aku minta ke bapak segitu terus ya udah modal sampai sekarang gitu berkembang, Enggak pasti ya. masih terus bahkan sampai hilang lagi atau turun iya, lagi gitu ya. Itu jadi kepala di kaki di kepala, gimana caranya mempertahankan si toko itu Kitty Shop tetap hidup berjalan. Gila, dari toko kecil beranjak ke toko yang sedang. Sampai minimal bisa manjangin kaki lah gitu ya. Sampai sebegitunya gitu ya. Iya. Guys, kalau kalian tahu ini bener-bener dramatis. Saya pernah banget datang ke tokonya Alfi. Banyak bajunya, masih ada bajunya, tapi kita tuh nggak nyaman untuk ganti baju. Bener-bener kecil lama-lama banget. tuh nggak bisa di situ tuh nggak nyaman. Kalau kalian pernah ke Ramayana Serang, Ya, mungkin. ada yang pinggiran. Iya. Nah, sebelumnya kita panjang lebar lagi, Ti. Ya. Kita kan pernah ngejanjiin tuh dulu Ya, ya. Ya, Bakal giveaway. ngasih giveaway tuh. Buat teman-teman Buat yang teman-teman. komentarnya Nah. Terbagus di channelnya waktu Gerebek Kitty Shop. Nah, kita akan coba bacain nih ya. Iya. Ini ada yang komen panjang banget. Wah, panjang banget loh. Ini Iya. ternyata sosok Alfi ini banyak yang ngefans. Dikira tuh cuma baju-bajunya aja yang ngefans. Coba siapa, Ti? Nah, gue punya nih yang Ini selamat untuk kamu ya. yang betul udah- banget, karena kamu bakal dapat giveaway dari Kitty Shop itu sendiri, yaitu adalah Auliani Farah. Yeay. Congratulations, kita bacain ya. Nah. Jadi ternyata dia komen, Masya Allah, aku penasaran pas lihat IG story-nya Teh Alfi dan Kitty Shop. Dia langsung aja lari ke YouTube dan lihat channelnya Kak Aldi Awaludin. Ternyata ya Allah, aku nonton sampai terharu. Subhanallah, dengan omset yang luar biasa
Teh Alfi, panutan kita semua, memotivasi Allah. untuk jangan menyerah dalam bidang usaha luar biasa. Alhamdulillah. Teh Alfi dengan umur yang masih muda tapi sudah mempunyai omset yang menakjubkan. Masya Allah, bikin merinding aku teh. Pokoknya sukses terus untuk Teh Alfi, untuk Kitty Shop-nya. Makin banyak rizkinya, Amin. makin berkah, makin sukses. Semoga makin banyak cabangnya di seluruh Indonesia. Doa terbaik deh untuk Teh Alfi dan keluarga. Yang terpenting nih, semoga Teh Alfi selalu rendah hati, Amin. menjadi seorang yang berguna bagi semua orang, tetap selalu jadi motivasi untuk para followersnya, serta berkah selalu Teh Alfi dan Mas Andi. Semoga rezekinya makin melimpah dan bisa berbagi kebahagiaan terus untuk followers Kitty Shop. Wow, selamat ya Terima kasih banyak untuk Auliani Farah. Auliani Farah. Kita ada 3 ya. Makasih doanya. Keren, ini sih Makasih. komennya menyentuh banget. Panjang. Semoga dari hati. Bukan dari giveaway. Bukan karena giveaway. Nah, Makasih selanjutnya ada juga dari Vina Nabil. Katanya dia suka banget konten mungkin ya, mungkin ya Betul. maksudnya. Iya. Tipe Ah. kayak aku suka tipe. Pertama, aku bener-bener ngefans sama Teh Alfi Rosdiana. Wow. Wanita yang hebat, bisa menginspirasi wanita-wanita yang lain. Asik. Apalagi yang Menggambarkan. yang mau mulai usaha, bisa banget belajar dari segala perjuangan Teh Alfi. Teh Alfi bener-bener baik waktu udah di atas. Juga Teh Alfi selalu rendah hati katanya. Gak pernah sombong sama sekali. Makasih. Termasuk ke aku ya, Teh Alfi nggak kenal sama sekali. Tapi Teh Alfi pernah bener-bener ngebantu aku. Ngebantu apa ya? Kayaknya dia pernah dibantu kali ya sama Alfi. Dan gak pernah aku lupain sampai kapanpun. Suatu saat kalau aku udah raih kesuksesan, kebaikan Teteh Alfi akan gak pernah dilupain lah. Oke. Gitu. Dan hal kecil yang udah Teteh kasih ke aku itu benar-benar menolong aku waktu itu. Masya Allah, siapa ya? Namanya Vina Nabil nih ya. Nanti kamu Mungkin pernah DM-an sih. Oh, ya dan ampun. apa namanya? Ya intinya Kitty Shop sukses dah buat Super Sugi. Congratulations buat kalian. Satu lagi ada. Mana? Terakhir Oke, nih ya. baik. Jadi 3 Tiga. komen terbaik waktu di Gerebek Konten Kitty Gerebek Shop. Kitty Shop ya. Satu lagi, Al. Satu lagi dari Cynthia Arisma ya. Bukan Tia Arisma ya. Hai, terus Gue nggak kenal Alfi sih, Ya. tapi gue percaya banget kesuksesan yang dia raih saat ini adalah rewardnya. oh, betul. Tanpa hentinya bekerja keras saat itu. Karena usaha tak pernah mengkhianati hasil. Dan dibalik itu semua nggak luput doa orang tua. Lihat aja Alfi kalau kemana-mana selalu ada orang tua di belakangnya. Dan juga ada kakaknya. Oh ini dulu. Permisi. Gimana Allah nggak ngasih dia rezeki melimpah coba. Iya, betul. Top deh katanya. Alhamdulillah. Next channel YouTube-nya buatkan dong Kak secara detail awal perjuangan dia membangun Kitty Shop. Susah dong. Nah ini. Nah, ini dia. Oke, terima kasih buat kalian Terima semua. kasih. Congratulations. Nanti kalian bisa follow Instagram aku ya, atau nggak Instagram Tia, nanti ada di sini ya. Gue promosiin juga Instagram lu Iya. supaya lu juga bisa. Giveaway lagi nggak nih? Oh, boleh. Nanti kita sekarang giveaway lagi. Giveaway lagi pastinya. Yang komen terbaik, yang benar-benar dari hati Dan lu kalian semua simak cerita apa yang sangat menyentuh. betul. Ya mungkin nanti sedikit ada pertanyaan kan tentang apalah nanti. Ya intinya momen-momen apa saja yang mungkin kalian apa ya? Ingin tahu lah. Ya Alfi. gitu lah. Ceritain balik ya di komentar ya. Masih sama 3 orang yang bakal dapat giveaway dari komen kalian. Oke, kita lanjut lagi ya. Dong. Masih Ya. penasaran soal toko di Ramayana? Masih panjang Masih ceritanya. panjang. Sebelumnya di 7 tahun ini menurut lu singkat dan lu nyangka gak sih bakal seperti ini gitu? Bangga. Hah? Gila. Enggak nyangka, cuman aku Dengan waktu 7 tahun gitu ya. mimpinya ya tinggi lah mimpinya seluas-luasnya Kalau aku boleh bilang Iya. ya, Alfi ini ambisius nggak sih orangnya? ambisius banget. Jadi sebenarnya nggak nyangka ada di titik seperti ini, tapi Alfi salah satu orang yang ambisius banget. Kadang capek sama sifat yang aduh kalau gue punya mau sesuatu itu Harus. Gitu. harus. Tapi ya mungkin itulah yang menjadikan Alfi yang sekarang ini gitu. Oke. Artinya ambisius itu menjadikan lo harus ya berusaha lebih giat lagi Banget. kan? Iya. Nah. Iya.
Dan gue suka nanya sama diri gue sendiri kan, karena ketika orang mau memulai bisnis, kita kata Alfi harus fokus misalnya. Tapi ketika nggak punya sosok yang boleh sisi ambisius itu sendiri, nah gimana cara mempertahankan? Kata Alfi capek dengan sisi ambisius itu sendiri. Sedangkan ambisius lu justru Bagus ya. membuat lu seperti ini kan? Iya. Gimana tuh? Artinya orang tuh harus gimana gitu? Harus gimana? Harus mau apa yang dimau ya harus jadi kenyataan. Mungkin Alfi kan seperti itu. Ketika Kitty Shop ya cuma gini-gini aja kan. Nah itu ceritain proses Alfi untuk mendapatkan apa yang Alfi maunya. Ya, jadi intinya ya selain kerja keras kan, pokoknya ya kalian bermimpi aja, pokoknya bermimpi tapi sambil kalian usaha. Itu sih yang bikin aku tuh, dan aku tuh juga makasih banyak ya sama yang udah dulu apa ya disebutnya Berjasa? Bukan berjasa, malah yang dulu tuh Haters. menghujat aku atau segala macam. Haters. Ada. Untuk seorang Alfidiana sana ada haters Ada, ya. ada banget. Ada, maksudnya dulu Lah tapi ya. kayak zaman sekolah ada yang bilang ini itu Oh, ini iya, itu iya. kayak Betul, itu tuh betul. malah dijadiin motivasi dan dijadiin kayak istilahnya kalau aku pembuktian banget. Pembuktian, jadi kayak ya udah nanti ketika lo ngomong kayak gitu gua bakalan bisa balas dengan kesuksesan. Oke. Jadi setiap kali lagi capek, oh iya ya ingat dia kan Kata dulu si ini gitu ya. kata si ini gua banyak laga orangnya gini misalnya. Iya. Ya udah sambil dibuktiin sambil pokoknya berusaha aku pokoknya biar sukses, biar ngebuktiin tapi dengan positif, dengan prestasi. Iya. Wow. Hei kalian yang sudah menghujat adik aku, Permisi. lihat adik aku sekarang. Enggak, kalau Mas Yanda buat temen-temen SD gue. Ya justru makasih banyak mungkin Allah udah kirimkan ya itu dia ya. Iya. Allah udah kirimkan orang-orang untuk ya menguji kesabaran. Betul. Terus juga menguji kita dalam segala hal. Atau orang bahkan ada yang dikirim tuh buat yang nggak baik tapi Betul. ya akhirnya gitu. Bener malah jalin jalan buat kita juga. Apa kabar dari Ramayana bisa pindah ke ruko termewah? Menurut gue sih di Serang ini agak besar. Iya, Itu jadi awal mulanya itu pindah dari Ya. Ramayana ke sini gimana? Setelah pacaran apa setelah menikah? Mungkin Dan nggak? karena begitu mendengar dia mau pindah, wah kaget juga. Mampu nggak gitu loh. Gue sendiri masih tanda tanya. Iya, orang di sekitar aja masih bertanya-tanya Iya. ya. Tapi Ini itu harganya dia. mahal loh gitu Iya, kan. itu dia mental pengusaha itu pertama harus berani, nekat. Wow. Itu harus- spekulasi uh-uh. bisa bilang gitu nggak? Iya, jadi gini, sebelum Alfi pindah ke ruko, Alfi kan dari toko kecil 2x3 pindah ke ruko yang agak lumayan besar. Ya, yang bisa Nah selonjoran. itu juga jujur aja sebenarnya uangnya lagi nggak ada pas pindah ke toko yang bagus itu loh. Mungkin kalian tahu yang di Ramayana yang lumayan agak gede yang Ya. book itu. Jadi dulu tuh Alfi malah nggak punya uang sama sekali. Toko pun juga barangnya sisa sedikit. Akhirnya Alfi punya saudara yang tadi koleksi hijab itu, Tisa, Caca. Dia juga salah satu orang yang berjasa banget. Bisa, thank you so Ya, much dulu ya. Terus Jadi dia membantu Alfi untuk memotivasi nggak apa-apa nggak punya uang. terus gimana? Aku ada mungkin. Apa? Kan Bu, ini tuh tokonya ada yang mau di take over Iya. gitu. Lu mau nggak jualan baju? Enggak, katanya gue nggak ada bakat di bidang itu, tapi sayang loh tokonya bagus sudah direnov gitu. Enggak, katanya gitu. Oh ya udah, terus sempet diem kan gitu. Merasa kayak ada penolakan saat Iya, itu ya, das gitu. Terus emang lu mau lu aja, katanya enggak, gue nggak punya duit gitu. Nggak punya duit, yang ini juga masih pusing mau belanja lagi kayak gimana gitu. Terus lu mau pinjem, katanya gitu. Terus koleksi hijab saat itu mungkin berpengaruh juga. Iya berpengaruh banget. Lu mau pinjam, katanya gitu. Terus ya udah, emang lu ada gitu kan. Mau sebenarnya cuman malu kan gitu. Emang lu mau minjemin? Ya udah nggak apa-apa, kalau mau pinjem nggak apa-apa, pakai duit gua aja gitu kan. Ya udah akhirnya dipinjemin duitnya sama Caca. Makasih ya Bu. Terus apa namanya? Bisa pindah ke toko yang lebih besar. Aduh maaf ya. Jadi kalau dibilang saat itu kamu tuh maunya Caca sendiri yang istilahnya ngisi toko itu. Iya nggak apa-apa. Maksudnya dia
jualan baju juga gitu. Aku belum ada pikiran yang bisa sampai gede gitu. Kitty Shop sama sekali nggak ada. Jadi kita ya udah berjalan aja, siapa tahu ya kalau saudara sukses kan ya kita juga ikut ke bawah gitu. Tapi ternyata jawabannya berbeda ya, gitu. Loh. Mungkin si Bu Guru kan gitu kayaknya ya. Iya. Artinya dia orangnya emang dia nggak sweet sih, maksudnya orangnya ya udah dia apa tuh adanya. baik gitu kan mungkin ya, tapi dia nggak langsung ngerti Iya, gitu. Dia nggak bisa langsung orangnya gini-gini gitu. Ya udah emang spontan aja mungkin dari dia juga. Berapa gitu. jumlah yang kamu pinjam saat itu? Waktu itu pinjam 25 juta, ya 25 juta terus kurang dulu. 25 juta tuh dulu bagi aku gede. Dan itu adalah modal awal untuk pindah ke toko yang lebih besar, masih Bukan di di sini. Ramayana, bukan masih di Ramayana. Yang dari 2 kali 3 ke Ya. yang besar itu adalah ternyata di balik itu semua ada 25 juta yang orang lain atau saudara itu percayakan untuk dikelola sama Alfi sendiri. Terus akhirnya setelah dipinjemin ya udah makin semangat dong, karena kan gimana caranya kita balikin duit si 25 juta itu. Jadi emang udah harus tanggung jawab, itu nomor satu, karena orang itu kalau mau tahu nih kalian diujinya tuh sama uang. Betul. Gitu. Iya. Nah akhirnya makin semangat. Aku juga dulu nge-make up. Oke. Make up juga MUA. tapi ya iseng-iseng aja sih, sama Nyarilah dari mana Ya, yang lain gitu ya. Lama-lama mungkin itu juga barengan ya. Iya, waktu itu. berawal dari iseng, terus karena hobi juga makeup itu, terus akhirnya jadi kayak sumber Rezeki tambahan juga gitu. Akhirnya nge-makeup subuh nge-make up, terus untuk Bu ini kembaliinnya segini dulu ya. Dicicil ya. Dicicil juga pengembaliannya. Dicicil. Perjuanganmu nah. Iya. Dicicil, Dan pokoknya juga pernah dimarahin sama yang di make upnya sampai nangis-nangis. iya, Pernah kan? pernah. Jadi ini kok make upnya kayak gini, kok make upnya nggak mahal, gini. Produknya itu Iya, ya. produknya kok nggak mahal, tapi itu bener deh dijadiin sesuatu yang emang motivasi gitu. Ya, Jadi ya, nanti ya. kalau gue punya duit, gue bakalan beli make up yang mahal. Hai ibu-ibu yang marahin adik gua dulu. Makasih loh ya. Akhirnya yang dulunya merek ini, aku Iya. jadi sekarang merek yang lebih ini. Iya gitu, makasih loh ya gitu. Alhamdulillah sih nggak apa-apa. Jadi aku nggak pernah dendam sama orang yang udah ngehujat, yang udah disebutnya apa sih kalau anak sekolah bukan dihujat ya, dia Dibully. dibully ya guys. Makasih banyak. Aku nggak pernah sama sekali dendam sama orang yang udah pernah ngebully aku dari dulu mungkin sampai sekarang, yang udah ngebully juga. Nggak apa-apa, itu motivasi buat aku, malah semangat ya, istilahnya kayak obat buat aku tuh makin semangat terus. Dipicu atau dipacut Iya. gitu. Iya. Wah, keren banget Alfi. Sampailah pindah pindah Kesini. ke ruko itu posisinya udah nikah. Oh, udah Udah nikah. Jadi dulu pun zaman-zaman masih nikah tuh kan ya namanya cewek juga harus punya pegangan lah ya. Walaupun misalnya sebagian besar dari keluarga suami atau segala macamnya, cewek juga harus tetap punya pegangan. Nah, pada waktu itu emang tabungan 0 ya. Tapi mau nikah. Tapi enggak, itu sesudah nikah. Sudah nikah tabungan Habis 0. aja lah ya, Oh, udah iya. aja ya. Mulai dari nol lagi Iya. gitu kan. Sempat mau pindah ke Jakarta. Oh. Kan dia di Di Jakarta. Jakarta. Kan suami aku punya rumah di Jakarta. Di Rempoa ya, di Bintaro. Di Bintaro. Terus ya udah deh ikut suami aja di sana gitu, nggak apa-apa. Usahanya kecil-kecilan aja di sana. Yang penting adalah buat jajan Iya, gitu. betul. Tapi ya waktu itu juga Kitty Shop ya udah lumayan terkenal lah ya gitu. Tapi walaupun belum besar banget gitu. Nah, setelah itu pindah ke sana, ke Jakarta. Sempat lah ya. Sempat lah tinggal di pindah ke sana. Jakarta. Lama. Kayaknya sebulan terus balik lagi ke sini. Tapi pas di sini kok malah lebih rame. Oke. Heeh. Ketemu ya titik ramenya Akhirnya itu. Akhirnya nggak jadi rame lah ya. dan gak jadi pindah ke Jakarta. Terus dari situ rame, dari setelah nikah aku jadi percaya rezeki setelah menikah. Jadi digabung lah ya. Dan bapak abang juga waktu itu memang, atau Elu juga, sorry ya,
nggak jadi pilot kan, Ya, gitu. nggak jadi pilot, terus juga ya udah. Itu gimana tuh di posisi waktu itu tuh? Jadi nggak usah kayak lu tabungan dong. Iya. Ini posisi waktu. Iya, Elu juga nggak jadi pilot, lebih fokus sama bisnisnya gitu. Nah, di situ juga memang waktu itu Elu juga jadi inilah ya agak Iya, drop mungkin ya. iya agak drop. Jadi aku inget banget waktu itu suami aku lagi gagal pilotnya, terus datang ke rumah, terus ngobrol sama bapak, terus apa namanya, aduh melo lagi. Iya, Jadi kita datang gitu, Pak, ini Elu mau cerita-cerita gimana gitu, pilotnya nggak jadi, terus kita gimana ya gitu gini, terus ya kata bapak, orang sukses itu pasti gagal dulu. Iya, betul. Itu yang aku ingat sampai sekarang. Orang Nguatin lah ya, dari Pepo itu ya. iya, jadi dulu gimana ya, kita toko belum terlalu rame, terus juga aku kan pegangannya ya suami gitu kan, betul. pengen banget kan suami aku jadi pilot gitu, tapi Saat itu juga nggak jadi nggak pilot. jadi nggak Iya, jadi iya. terus Boleh disebut fase terpuruknya seorang Alfi kan saat itu. Kebingungan lah ya harus iya gimana. mau kayak gimana, terus akhirnya orang sukses itu ya tadi bapak Iya, ya bilang harus gagal dulu, terus dikasih apa disebutnya tuh Motivasi. motivasi Dan untuk bangkit lagi. Ya, dan mungkin bisa ngeyakinin bahwa kita nggak ngeliat itunya gitu ya. Iya. Bapak tuh juga nggak ngeliat Nggak siapapun melihat lu gitu kan. Oke, Andi Herul itu jadi apapun ya kita ya udah tetap terima gitu aja. karena memang sosoknya juga baik ya. Iya, luar biasa. Jadi ketika kalian pada fase seperti itu, mulainya lagi gimana? Untuk bangkitnya lagi gimana? Ya kita terus aja kan dijalanin dan akunya juga usaha terus update terus endorse, ini udah mulai masuk ke IG ya. Oke, udah ada Endorse. media Ini sosial. udah ada media sosial. Dan Welcome Instagram, Instagram. Iya. Instagram mungkin 2000 berapa ya 2016 2016 Oke, ya. udah ada- lahirlah Instagram. Ah, itu dia istilahnya. Shop Girls. Jalur itu sudah kebuka, jalur media Berarti sosial udah terbuka. Selain Bu Guru, Papa Abang, Pepo, Instagram juga jadi salah satu Itu Jadi Instagram nih, bayangin kalau Instagram itu orang, ngerti ya? Iya. Aduh, udah nggak ada kata-kata lagi lah untuk mengungkapkan terima kasih ya. Jadi dari situ udah Instagram mulai ya. udah mulai endorse, sudah mulai juga apa namanya kita Marketing, penjualan udah mulai dinaikin satu persatu, dan akhirnya mau nggak mau pindah tempat dong, udah nggak di mulai Ramayana rame. lagi. Tapi rame itu aku setelah nikah, Iya. 07 bulan masih terus berjuang, sempet juga belanja ke Bangkok. Oke, mulai Sempet produk belanja untuk luar. Iya, itu sekarang. udah mulai keuangan udah mulai Udah stabil, udah mulai stabil. Ya, mulai ke luar stabil. negeri nih ceritanya nih. Iya. Jadi udah nggak tanah abang lagi. Iya. Jadi udah mulai belanja ke Bangkok, Wow. tapi nggak semulus yang kalian lihat ya. Jadi waktu itu pun setelah ke Bangkok, aku barangnya ditahan, Oh iya. ditahan sama bea cukai dan Berapa Jadi karung gitu ya? Jadi kalau kita belanja di luar negeri, nggak bisa langsung nyampe aja gitu ya? Prosesnya panjang. Jadi kita bawa barang-barang sih semua aman. Aman. Tapi kan kita nggak mungkin bawa banyak banget barang itu Oke. dalam koper kan. Nggak bisa karena Nggak bisa. ditimbang kan ya? Iya. Ya. Nah, kita kirim pakai kargo. Ternyata Kargonya kargonya kena kena cukai, guys. ya. Itu padahal uang tabungan lah ya gitu. Itu nggak bisa diambil. Bisa, tapi harus bayar lagi. Jadi ya udah nggak dapet untung. Tapi untunglah di situ ada Papa Abang yang kenalan sama orang bandara. Iya, Kok. ada orang bandara kayak gitu segala kebantu macamnya ya? kebantu, walaupun ya Oh, itu lama, dia agak tadi lama kan ya? tadi harus bayar lagi kan, harus bayar pajak, jadi bener-bener nggak ada untung, jadi itu cuman kayak balik modal aja udah Iya, gitu. iya. Jadi ya udah kayak beli baju dengan 2 kali lipat istilah Iya, kata. kayak pengalaman aja lah udah. Iya. Dari situ alhamdulillah terus berusaha, nggak pernah yang namanya patah semangat. Setiap hari bolak-balik Serang Pandeglang. Nah, ini ya kita udah nggak di Jakarta, Udah nggak di Jakarta. udah tidur di udah apa Tinggalnya. tinggal di rumah mama di Pandeglang ya. Balik tuh ya. Bolak-balik Cuma Serang. udah ada yang ngantar. Cuman Dulu- udah ada yang nganter. Dulu sama orang tua, sekarang kan udah sama suami juga. Udah ada yang ngantor bolak-balik, pokoknya nggak kenal lelah, setiap hari banget ke toko, sampai Papa Abang pun juga sempat kerja sih dulu di penerbangan juga, tapi di bagian kantornya Iya. sempat berhenti, terus ya udah gimana ya, gengsi nggak ya Oh, gitu. iya, betul. Sempat balesin chat juga loh. Ya ampun. Gitu ya. Sempat balesin chat juga, terus ya udah kan nggak apa-apa, nggak ada Jadi gengsi. Iya, Bapaknya abang kan.
admin dong. Tapi kita benar-benar nggak ada gengsi, ya udah pokoknya kita tujuannya untuk sukses. Betul. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya gengsi, ini perlu banget sama kalian dijadiin catatan. Nggak ada yang namanya usaha tuh gengsi Betul, tuh Bang. buang jauh-jauh. Terus sampai Jadi itu mah admin, Iya. ini yang jualan. Oh, so sweet. Jadi kalian udah satu jalur nih ya. Iya. Udah ketemu nih feel-nya. Iya, Jadi iya. akhirnya bisnis berdua. akhirnya bisnis berdua. Terus dari situ dia juga masih suka packing segala macem. Ketemulah bulan puasa. Nah itu juga alhamdulillah kita bener-bener rame ya waktu itu. Terus hamil habis lebaran tuh hamil. Dan aku sempet nggak jualan tuh 4 bulan lah, maksudnya bukan nggak jualan ya, Nggak datang ke nggak toko lah ya. nggak datang ke toko karena kan mual-mual gitu, nggak bisa naik mobil tuh kan. Nggak ke toko 4 bulan. Terus dari setelah itu udah normal lah, udah 5 bulan kan udah bisa lah ya. masa Masa mual-mual sudah hilang gitu. Udah gitu foto-foto lagi, padahal lagi hamil. Lagi perut gede lah ibaratnya ya. Iya, itu malah rame banget. Oh, kesannya agak gemuk sedikit kali ya. Jadi lebih ngisi gitu, lebih sempit Itu nggak gitu kan. kelihatan perutnya, Hmm. terus malah rame Gitu ya. banget. Wah, Dari di pas hamil abang rame banget, percaya nggak percaya itu bisa pindah ke ruko ini pas lagi hamil abang Wow. 9 bulan. Kalian bisa lihat deh video-video aku yang grand opening Citra Lili. Iya, kayak gitu, foto itu barang laku aja, yang aku jual pasti laku, nggak ada yang nggak laku. Wow. Rezeki anak ya, mungkin emang aku juga dari awal udah ngomong deh gitu kan, mama ini maksudnya ya Ada komunikasi lah ya sama maksudnya ya Pengennya, pengen gitu. sukses gini gitu kan, uang juga ya kita perlu gini inilah ya apa kerjasama Ya, kayak gitu. Oke, iya betul, karena kan Sering-sering kalau- diajak ngomong. Karena kalau mual mau ganggu juga aktivitas kan saat itu, berarti ada komunikasi dengan anak. Nih, dia mau nanya nih, lahirlah si abang, meledaklah itu Kitty Shop. Iya, Betul? alhamdulillah betul. Itu semakin maju ya. Iya, wah luar biasa, rezeki anak tuh ngaruh banget, Al. Berarti kan 3 tuh, suami istri tambah rezeki anak Betul. tuh ya. Jadi Iya. buat kalian yang belum nikah. Nikahlah kalian. Itu bener banget sih. Kalau kita menyatukan rezeki itu pada akhirnya jadi makin banyak. Dan nih lihat kebuktian kalau Kitty Iya. Shop sekarang jadi makin dua. Oke lah, katakanlah semua perjalanan sudah dilalui lah ya dengan ya jerih payah yang Iya, gak betul. gampang lah ya. Kalau ngelihat ternyata awalnya masih sama aja, harus naik kereta juga ke Iya, Rangkas belanja. bener-bener. Karena kan Dari basically ada juga kan Ti yang orang usaha bokapnya yang Udah, tajir gitu iya, kan. basicnya udah punya duit. Ya, atau nikah dengan suami yang juga ikut bantu, tapi ternyata sudah dibongkar nih ya. Iya, ternyata memang masih pinjem sama sana sini, masih harus ngeteh, Kepala di kaki di kepala istilahnya. harus bangun subuh yang Harus. istilahnya wah lumayan ya, Nah, berat juga. Selain tadi momen apa tuh dengan Bu Guru yang haru, ada lagi nggak sih momen yang bikin sempat sedih banget? Banget gitu pada kan? fase dimana Alfi. Atau di awal-awal ataupun juga sekarang-sekarang. Iya, gitu betul. kan. Banyak sih kalau mau diceritain ya, cuman ya terlebih aku mau makasih banget ya untuk orang-orang yang tadi ya, suami itu istilahnya aku nggak bakalan bisa terbang kalau nggak ada dia gitu. Oke, sayapnya ya. Terus apa ya, Atau mungkin juga gini. suami aku tuh apa ya, pokoknya dia tuh kalau aku bilang istilahnya aku idenya, beliau yang menggerakkan. Yang menggerakkannya. Hmm. Gercep lah ya. Iya, dia tuh bener-bener ya baik banget. Jadi Semua aku bisa apa yang dia inginkan. Iya. Pak, misalnya kita bikin kayak gini. Oke, langsung. Ya, bisa seperti itu. Yang Kitty Shop Cilegon, Oke. aku tuh gak pernah datang ke sana. Jadi semua dekor Pak, aku maunya kayak gini, aku mau belinya ini. Oh. Aku mau kayak gini. Ya udah pas datang ke sana udah beres. Jadi tinggal opening. Oh, so Itu yang sweet. Keren ya, maksudnya dia bisa tahu Jadi, apa yang istrinya mau. Dan dia bisa membuktikan bahwa walaupun dia usaha bareng sama aku, Iya. tapi dia bisa diandalkan. Maksudnya nggak cuman yang mentang-mentang istri gue yang kerja, Oke. terus dia enak-enaknya aja menikmati hasilnya, dia nggak kayak gitu. Nah, cerita sedikit sebenarnya sosok seorang suami itu seperti apa selain memang pribadinya, wataknya, yang kan orang jarang loh ya berbisnis biasanya sama suami istri. Kalau udah nggak ngeklop, bye. Iya. Kencang sama kencang gitu kan. Iya. Nah, ceritain sedikit sosok seorang ayahnya abang itu kayak gimana?
Jadi papanya abang itu orangnya dia ngalahan terus nggak pernah sama sekali ngomong kasar dari pertama kenal, nggak pernah sama sekali ngomong kasar. Mungkin itu rahasianya ya, aku harmonis, nggak pernah berantem teh. Jadi seriusan? Iya, jadi permisi papi sama mami. Sama. Romantis juga begitu pemirsa. Jadi dari awal nikah kayak cuman baru 3 kali kayaknya berantem gitu. Karena jadi emang baik banget. Terus kalau dibilang aku yang diurusin sama dia, bukan dia yang ngurusin. Makanya Aldi, kamu harus belajar katanya. Justru gua kadang suka dibandingin gitu. Oke. Bini gua gitu kasih mami itu. Coba kayak papa abang tuh, cepat gercep tuh. Padahal gua juga sama. Enggak ada gini. tepuk tangan. Apa oke lah, komplit lah ya. Iya, komplit, alhamdulillah. Aku tuh sampai istilahnya untuk Tapi sekarang usaha sudah sendiri-sendiri. Oh iya, alhamdulillah sendiri. Jadi papanya abang gak ngebiarin aku sampai, maksudnya udah berdiri sendiri. Jadi dia benar-benar nih sampai Kitty Shop tuh udah ada manajernya, udah ada kan sebelumnya Manajer. udah di kebanyakan di Kitty Shop itu kalau udah nonton Gerebek Kitty Shop semua dikelola oleh keluarga. Iya. Dan mereka itu udah kayak perusahaan besar. Ya. Ada CEO, ada manajer, ada marketing, ada bagian packing. Dan manajer itu kalau pengen tahu dia yang suka nganter-nganter juga dulu sebelumnya ya, pernah dia kuliah pakai motor. pakai motor juga. Pakai motor loh, serang Pandeglang loh. pakai motor ternyata. Jadi kalian kalau misalnya punya wish ya, punya permintaan, kalian tuh kayak catet ya, terus nggak apa-apa ngayal. Kayak pada saat itu aku lagi bawa motor tuh kayak pengen loh ya punya mobil gitu, sambil bawa motor bukan tengah malam, jam 10 lah pulang. Jam 10 loh. Dari Serang Pandeglang terus kehujanan Ya, pula. oh ya ampun. Jadi boleh kita meminta sesuatu, berhal sesuatu, salawatin dulu aja. Iya, Siapa bener. tahu jadi kenyataan. Kita nggak pernah tahu kedepannya kita bakalan seperti apa. 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, kita nggak akan pernah tahu. Yang penting berusaha, berdoa, pokoknya kita tuh berbuat kebaikan aja dulu. Istilahnya kayak gini, kita nanam benih kebaikan, suatu saat bakalan menuai hasilnya. entah di dunia, tapi kalau di akhirat udah pasti ya Allah nggak pernah betul. tidur. Nah itu Percaya banget Alfi sama hal kayak itu gitu. percaya banget Iya. banget. Dan motornya pun sampai sekarang nggak akan dijual. Masih ada sekarang, ya nggak? Ya kan? Bayarinnya juga deh. Iya ya. Dari Boleh dipakai nggak sama gue? Takut aja gue justru sukses Alfi kalau naik motor itu. Oke. Kita udah cerita panjang lah Wah dari awal banget sampai pindah ke Citraland ini. dan sekarang lah terakhir Cilegon lah ya. Untungnya sebelum masa pandemi waktu itu ya. Iya. Betul. Setelah Kitty Shop Cilegon buka, pandemi datang. Iya. Itu kalau kita lihat kan videonya, gila. Itu udah dibubarin kali ya sama Pol PP kalau dulu pandemi kayak gitu. Bener parah banget. Sampai jadi waktu itu gua kan MC-nya waktu itu ya. Jadi 4 kali masukin ya kita ya, 4 kali nah. Rame banget Rame waktu banget. itu, alhamdulillah. Jadi orang tuh kalau masuk, mohon maaf, ini waktunya sudah habis, silahkan keluar. Sumpah sampai diusirin. Nanti fotonya ada di atas. Kan ketika milih baju gak bisa sebentar kan? Ya. Iyalah, gak kayak makan dederet, boleh keluar gitu. Karena pada saat itu aku tuh cuman kayak istilahnya ngasih hadiah ya buat customer, gak ada sama sekali ngambil untung. Jadi cuman ya udah ini Harga beli dari tempat yang di sana gitu. Jadi harganya murah banget, murahnya banget gitu. Pas opening itu. Oke. Nah, tadi lu cerita ya bahwa dari awal akhir belum lagi cerita jualan di alun-alun. Panjang banget nih kalau. Banyak banget. Jualan di mobil di alun-alun, hujan diangkat ya. Ya Nah, ampun. Gerimis bubar apa namanya? Bisbar. Bisbar, gerimis Artinya gini, bubar. ke Bogor pernah. Pernah. Sempet ke Bintaro. Artinya Benar. sosok keluarga Pepo Memo gak bisa jauh dari lu, benar. Nah, yang tadi di komen kan, Iya. lihat aja Alfi, Iya, betul. kemana-mana orang tua Nah, selalu diajak. diajak, ke Bali diajak Ya, gitu. dan sekarang Pepo Meme juga tinggal sama Alfi. Iya. Ya, kebetulan awalnya kan gini, aku kan baru melahirkan kan, abang masih kecil gitu. Jadi mama ya udah daripada sama pengasuh cuman berdua doang, kamunya kerja, ya udah mama ikut. Awalnya niatnya itu buat ngejagain abang juga, tapi ada pengasuh juga sih. Tapi aku kayak mulai menyadari kayaknya nggak bisa deh jauh dari Memo, karena masakan Memo tuh enak. Iya. Emang bener sih. Iya. Pernah makan juga. Memo boleh buka restoran? Masakan Memo enak, terus juga
Gal kalau sama Pepo kan emang lebih ke sharing, Iya, sering betul. kalau ada apa-apa emang keluarga aku ya lumayan deket banget lah gitu dibanding sama orang-orang. Mungkin kita tuh ya emang kalau ada apa-apa ya udah ngomong aja Iya, gitu iya. terus terang semuanya. Dan Jadi senangnya kita ngabri-ngabri. ya, gitu aku tuh bareng. pernah juga. Ya. Jadi Memo sama Pepo lagi ke Pandeglang. Terus aku tidur siang, bangun udah gak ada orang di rumah. Kok gini amat ya? Gitu maksudnya Biasa rame gitu. biasa rame di rumah, terus sepi. Jadi pokoknya kalau misalnya gantian di rumah tuh datang. Kadang dia nginep kan, ya nginep. Kadang nanti Caca yang sepupu aku tadi. Pokoknya ganti-gantian, nggak boleh kosong di rumah. Jadi Seneng kalian kalau ini rame. Pepo, Memo, anaknya Aldi sama Alfi 2. Iya. Tapi kalian itu tim ya sama keluarga yang lain. Iya, Kompak. Karena gue kompak. pernah lihat Instagramnya Aldi Iya. waktu ngerayain Hari Oh, Kemerdekaan. iya, iya. Kita tuh gini sih sebenarnya ada yang Iya. nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah itu, kalau brung gitu ya, kalau Ya. banyak pergi bareng gitu. Ya artinya semua keluarga harus ikut. Nah, gue juga mau nanya gini maksudnya, waduh pasti akan sedikit melo nih. Melo. Gue juga akan coba nahan nangis. Seberapa penting atau seberapa besar gitu kan Pepo Memo di semua ini untuk kita gitu kan ya. Ya sangat penting banget ya. Kayaknya nggak bisa ngebayangin kalau Memo misalnya di Pandeglang atau apa, kayaknya bakal kehilangan banget sih. Karena kan ya itu dia ya, orang tua itu jimat banget. Iya, Itu betul. benar. Jadi setiap apa yang kita inginkan mungkin tanpa ridho orang tua gak bakalan bisa jadi begini gitu kan. Ya penting banget pokoknya Memo Pepo sehat terus, panjang umur. Amin. Biar bisa kita keliling dunia. Coba. Karena keduanya tuh memang punya peranan yang masing-masing tadi itu. Iya, iya, cerita Artinya mungkin Memo yang tadi masakannya enak, terus Pepo tempat kita sharing gitu Iya. kan ya. Gue juga jadi. Enggak, gue pengen tahu yang kan kalian pernah dong pada fase yang masih di Ramayana. Apa kabar Pepo menikmati masa-masa kesusahan kamu itu loh? Iya. Ya Nah, itu. ikut berperan juga kan. Pepo juga ikut ngejagain toko pernah Wah, sama iya, Memo pernah Pepo? juga. Seriusan ini? Aku waktu itu masih SPG ya, masih Iya. SPG-an. Orang tua jaga toko masih. Masih. Subhanallah. Yang paling sedih itu waktu itu dia kan ke SPG Iya. ya. Pepo pulang kan waktu itu ya. Pulang jadi Motornya mogok. motornya mogok terus dorong gitu tapi nggak ngomong jadi Ya. jadi ya pokoknya kita ya bakalan ngebales banget sih, pokoknya sebisa mungkin bakalan ngebahagiain Pepo sama Memo, panjang umur Memo. Amin, amin. Nah kalau cerita pernah nggak sih ngobrol sama Memo? Pernah nggak Memo ngomong apa gitu kayak Pi, kau udah seperti ini gitu. Nggak kebayang kan seorang Iya. tua melihat Iya, anaknya udah sampai ini pada titik sukses lah, Iya. belum Iya. pencapaian luar biasa, cuman mungkin ada sesuatu hal yang Memo sampaikan, ucapan terima kasih atau maaf atau apa yang Alfi sendiri pengen nyampein, mau udah bahagia Ya, bisa itu. begini. Mungkin kalau Memo orangnya kan kadang susah berkata-kata lah, Nah. paling ya emang dia orangnya yang ngalir aja gitu, cuman mana ya sedih. Ya alhamdulillah, pokoknya aku mau makasih banyak buat Memo, Pepo udah Ngedidik yang lah, ngedidik, ngebesarin kita membentuk aku tuh jadi yang seperti ini, selalu bersyukur. Itu sih yang selalu Pepo tanemin ke aku, bersyukur. Terus sama keluarga juga harus rukun, kayak gitu. Makanya kan hampir semua di sini sedih. Hampir semua keluarga Ya, Ya, di sini hampir semua semua keluarga. di sini keluarga. Jadi prioritas aku ya keluarga pokoknya. Kalau boleh bilang maaf, apa yang ingin disampaikan, kalimat maaf apa yang ingin disampaikan oleh Alfi ke Memo? Mungkin adalah sesuatu yang ngeganjal, mau maafin Alfi itu pernah seperti apa gitu saat itu. Kalau ucapan makasih mungkin semua Iya, kali ya. iya. Memo udah menerima. Pernah nggak sih ketika secara nggak sadar gitu Sudah kan? sadar gitu. Ya kalau perbuatan sih mungkin sampai saat ini ya aku berusaha sebaik mungkin, tapi mungkin dulu zaman ya emang baru berhenti itu kan, baru berhenti kuliah sempat lah ya namanya namanya ABG anak muda, gitu ya. kan. Ya bohong-bohong atau apa gitu kan, pergaulan juga, tapi aku bersyukur banget sama Allah udah
diselamatin dari pergaulan-pergaulan yang emang mungkin Kebayangnya kalau Alfi Iya. masuk ke dalam pergaulan yang nggak bisa kontrol, wah Iya, nggak ada di gitu. TV shop Iya. gitu kan. Iya, iya. Tapi berkat Pepo Memo pasti. justru itu loh poin pentingnya banget, keluarga. Oke. Jadi kekuatan keluarga, kasih sayangnya itu bakalan kayak ini banget sih kalau kita lagi di luar pun kayak nanti ingat mama, ingat Iya, papa gitu. Jadi itu salah satu rem Iya. loh. Salah satu rem. Jadi kalau misalnya keluarga tuh bener-bener kalian harus Harus diutamain lah. harus Dan diutamain. Family as a group Ketika lah ya. artinya gini loh, mungkin ketika lu sejauh mana lu sama temen lu yang lain, Iya, betul. ujungnya akan balik lagi ke keluarga Nah, loh gitu tuh. ya, that's the Dia point. dia kalau gua tahu kan main sama sini sama ujung-ujungnya mainnya sama Bu Guru Sama lagi, Caca Caca lagi, sama Bella Perkumpulan lagi, sepupu sama lagi. Okta lagi. Justru Tapi itu yang ya, lebih itu yang lebih care, gitu. titik terendah aku mungkin itu Iya. ketika aku lepas dari teman-teman yang mungkin, tapi aku sama sekali yang Nggak nggak nyalahin menyalahkan. mereka. Justru aku kayak makasih banyak, mereka Iya. juga udah ngasih kita Support. pelajaran Betul, hidup betul, sampai saat ini juga gitu. Aku sampai sekarang sama teman-teman semua main, Main. nggak ada yang kayak musuhan atau apa, nggak ada. Jadi waktu itu pas mau berubah gitu kan, alhamdulillahnya keluarga nerima gitu loh. Iya, Jadi betul. kayak keluarga tuh ya udah main Iya. bareng, semua bareng. Jadi nggak ada yang namanya terintimidasi lah Betul. gitu. Lagian karena apa gitu, jangan kenapa-napa. Iya, nggak kenapa. Ya, kenapa? Maksudnya iya, Boleh. karena namanya juga masa muda. Iya, gitu kan. iya. Wajar lah. karena itu aja sih, dulu ya jarang pulang, mungkin seringnya ada di Serang Ya, gitu. betul. Jadinya kayak merasa Jadi asing intensitas aja. sama keluarga jarang. Iya, jadi datang-datang merasa- ujung-ujung ngumpul. Lah, Iya. pas itu kemana aja? Iya, kayak gitu aja sih sebenarnya. Ya, aduh. Ti, gua lagi yang ngomong. Oh, Ini banyak. channel gua. Bukan channel lo. Oh, tapi emang seru banget ngobrol Tapi sama emang, iya, Alfi, iya. parah. Gua tuh, aduh. Nonton ya sampai habis. Iya. Nanti ada giveaway loh. Aduh. Nah, Kitty Shop udah gede banget sih sekarang. Alhamdulillah. Luar biasa Tapi sih. kalau untuk menuju ke nasional masih belum Karena memang belum ingin dibuat franchise kali ya. Iya, mungkin nanti. Karena kan sering juga bertanya, boleh nggak sih gabung dengan gitu? Mungkin nanti Oh, iya, 2021 ya. Ini kita lagi proposalnya lagi dimatangin dulu. Nah, ini kan ponakan lu udah ada 2, ada anak 1 gitu Iya. kan abang. Rencana gimana nih abang ke depan, mau jadi pilot juga? Apa mau jadi bisnis? Heeh. Bisnisman. Nah, Businessman. karena laki-laki kan. Sebenarnya kalau Alfi sendiri sih sama suami ada pengen abang suatu saat mungkin nerusin opu kakeknya, kan opu kakeknya polisi. Mungkin Oh, dia iya. pengen Jadi pengennya si abang ini jadi polisi. Mau jadi polisi? ya, Wah, keren. pengennya Opu kakek. akpol, ya kan Oh, nerusin, iya, iya. nerusin Harapan. harapannya jadi akpol insya Allah. Amin. Tapi kalaupun misalnya dia punya pilihan sendiri, Iya, betul. itu ya nggak apa-apa, kita support dan aku pun selalu pokoknya mau nemenin dia kemanapun. Iya. Sama seperti halnya Memo nemenin Alfi Iya, kemana aja. iya. Oh. So sweet. Ya bener-bener Tumbuh emang. Ya, kembang menjadi nanti- anak yang soleh, Amin, yang betul banget. yang Dan berbakti Kitty Shop mungkin udah punya cabang seluruh Indonesia. Amin. Wah, Ya. Betul, mungkin aku juga jadi owner Kitty Shop belah mananya. Bisa Boleh. beda. Dan nanti mungkin ada anak gua yang jadi modelnya kan, bisa jadi ya. Iya. Karena anak gua Iya. karena si Decan ya Decan. ya, si Alia itu kalau keluarga manggil Decan ya. Iya. Itu kayaknya kayak dia loh. Badannya kecil. Kalau Dean kan gede ya. Iya, iya. Gitu ya. Tapi ya bisa jadi terus insya Allah. Dean Aldi, Decan Alfi. Iya. Bisa dibentuk 2. Lu mau nambah lagi kan? Oh, 2 aja. Solo. Nah, Insya Allah. Oke. Untuk Kitty Shop sendiri gimana Iya, nih? betul. Apakah tadi udah mulai bilang nggak? Mungkin ke depan ada. Kitty Shop ini akan menjadi tetap tidak menyebutin tempat belanja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nah, artinya Kitty Shop akan beli ke Tanah Abang aja Mangga 2 aja. Mangga 2 aja atau nanti akan coba Konveksi. produksi konveksi sendiri. Oh iya. Insya Allah kita kan sebagai manusia pengennya terus berkembang kan. Jadi satu ambisi nggak? Jadi satu ambisi insya Allah di tahun 2021 karena tim juga udah terbentuk, jadi kita perkuat dulu Internnya. di dalam gitu sama anak-anak karyawan semua. Nanti di 2021 insya Allah bakalan terus
mau ada franchise. Resolusi nih, ini kan di resolusi. akhir tahun nih. Resolusinya ya insya Allah Kitty Shop bakalan lebih besar. Mungkin nanti bakalan ada model-model lainnya gitu kan. Tapi tetap Alfi sih gitu. Iya, Karena iya. brandingnya kan dari awal emang Betul. udah Alfi. Apa yang dipakai Alfi ya pasti yang laku. Iya, apa yang dipakai Tia belum tentu laku. Gak, gue nanya apa sih yang dipakai Alfi bagus aja. Pas dipakai gue kok kayaknya gak jadi. tapi lu salah satu pelanggan kan? Banget gue. Iya. Walaupun Tapi sering gua- utang ke toko gua gitu. Iya, kan harusnya jangan disebutin kalian. Ini Kitty Shop yang Pandeglang. Iya, Mami. Iya. Oke, terus? Iya, jadi resolusinya bakalan terus ngembangin ya Iya. di dunia fashion. Mungkin nanti juga bakalan ada franchise yang teman-teman yang ada di daerah Sumatera, yang ada tapi yang di daerah yang belum ada cabang aja sih. Mungkin kan kalau sekarang cabang dipegang sama adik ipar, kalau Iya. yang di Makassar, kalau yang di Sukabumi juga dipegang sama tante. Sebutin dong. Bililis, Bililis, sama Indah. Indah. Sukabumi. Yang Pandeglang. Pandeglang sama kakak ipar, Mami. Jadi mungkin di bagian Lainnya yang Indonesia bagian apa timur? Timur. Bukan timur dong. Barat, Sumatera. Sumatera, oh dikira timur mau ke NTT, ke Bali. Iya, oh iya, gitu bisa Di kan. juga. Papua, Bisa, Kitty Shop Papua bisa, gitu bisa. kan. Sempat ada. Kitty Shop Bali, Iya, misalnya. Bali gitu misal iya ya. Sampai punya produksi sendiri lah ya. Iya. Dan pengen nambah karyawan, Oke. pengen membuka lapangan Pekerjaan pekerjaan. untuk orang lain, oh kok mantap. Bukan- Solusinya wow. Iya, gitu. saudara abisin semua. Iya, Kalau kalau bisa bisa kerja di situ kerja sama gue gitu kan. kalau bisa satu kampung tuh yang Ya, ABG-nya di Curug Sawer. sawer. Penduduk Curug Sawer yang muda dari usia segini Iya. segini, ayo Iya. gabung. Iya, Pengennya gitu sih ya? Pengennya kayak gitu, pengennya sumpah kayak gitu banget. Iya, iya. Itu menjadi Harapan lah ya. harapan, Pengen cita-cita, pengen banget. Pokoknya orang terdekat bisa ikut sama aku dan bisa merasakan Iya, Kesuksesan kesuksesan bersama. bersama. Wow. Bareng-bareng ngangkat derajat keluarganya Keluarga, juga. iya. Warga kampung Curug Sawer. Hidup Curug Sawer. Oke, kita Iya. paham resolusinya udah. Solusi udah. Dan harapan Jay untuk Kitty Shop juga sudah. Iya. Aduh, Seru kayaknya juga ya kita. Seru kayaknya nggak bisa sejam, Aldi bisa Kayaknya. nggak berjam-jam. Apa kita bikin lagi nanti kita? Tapi susah banget ini ya Allah. Ya Allah, manusia sukses ini Masya ya benar-benar Allah. inspirasi teman-teman yang lain yang mau buka bisnis mulai dari nol. Ya, benar kata Pepo ya. Iya, iya, iya. Kalau orang sukses itu harus susah Harus gagal dulu. Gagal dulu gitu. Well, kan. Aldi, Thank you ya. benar, keren. Gede. Oh, sorry. Aku juga sempat mellow chat. Kalau pokoknya udah bahas soal orang tua, Ya. bahas tentang dropnya di bisnis, Iya. udah sedih banget. Emang lu bisa nangis? Ya elah, gue tuh badan doang Hercules, hati Hello Kitty. Simpen aja bawang. Oke, Oke. jangan lupa. Terima kasih ya semuanya. Jangan lupa apa? Like, Like. komen, dan subscribe. Iya. Subscribe ya channelnya. Channelnya Aldi. Aldi. Komen, nanti ada giveaway. Ya, komen ya. Sekali lagi. Sekali lagi yang tadi udah dapat Yap, bisa ya. nge-DM ya di Instagram bisa kita DM. ya. Nanti Betul. Instagramnya ada di sini. Instagram Aldi Awaludin atau Tia Risma, DM aja bilang kalau aku adalah pemenang komen Ya. waktu Gerebek Kitty Shop. Kayak ya voucher lah ya gitu, nanti bisa Iya, iya. ditukarkan di Kitty Shop. Itu udah lama banget sebenarnya di Gak situ. masalah. Iya. Dan buat kalian juga jangan lupa komen yang ini podcastnya kita bareng sama Alfi di channelnya Aldi Awaludin. Artinya kalian pastikan nangkep nih dari mulai awal kan. Nah, di momen apa aja yang bikin Iya, bikin kalian haru. Akan haru atau menjadi motivasi untuk Yang kalian. menjadi motivasi. Mudah-mudahan jadi motivasi ya, bukan menjadi apa kesombongan seorang Alfi gitu Ya, kan, betul. tapi menjadikan ini semua pelajaran untuk kita semua. Ya benar, kalau usaha nggak akan Iya, nanti hasil. Mengkhianati Hasil. hasil. Itu Dan omongan. prinsip hidup aku satu lagi Yap. kesuksesan itu ibaratin seperti tangga. tangga. Jadi kita kalau misalnya mau naik lagi ke Yes. tangga Pasti ada 1, juga tangga 2 pasti akan ada ujian. Pelangi setelah hujan. Itu benar. Wah, luar Wah. biasa. Tepuk tangan. Hai, tepuk tangan. Hai. Penonton diem aja. Guys, kalau kalian lihat kalau diputar ini kamera, ini ada mamang-mamang besar. Ya, sekali lagi makasih ya. Terima kasih banyak Alfi. Oh my god, terima kasih banyak, Ya. inspirasi sekali. semoga sukses ya YouTube Channel channel. Amin. Karena mudah-mudahan dengan di podcastnya Alfi atau adikku ini jam tayang kita terkejar. Jadi jangan lupa kalian harus di-share, Ya. ditonton sampai beres. Ya, oke, terima kasih ya sekali lagi. Yuk, Maaf kita kalau pamit ada ya. kekurangan. Pamit, terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mantap.